Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Hadi. Saya merupakan salah satu peranata laboratorium pendidikan atau PLP di Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan cara penggunaan alat di laboratorium, khususnya di laboratorium keperawatan gerotik, di mana pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan penggunaan alat bantu jalan atau dalam ilmu keperawatan disebut dengan dukungan mobilisasi. Dukungan mobilisasi bertujuan untuk memfasilitasi pasien agar melakukan aktivitas berpindah ke tempat yang lain, di mana biasanya untuk melakukan dukungan mobilisasi ini terjadi pada pasien yang didiagnosis keperawatan berupa gangguan mobilisasi fisik atau yang lainnya adalah intoleransi aktivitas dan juga resiko jatuh, di mana dengan adanya bantuan jalan ini diharapkan mobilitas fisik pasien meningkat, toleransi aktivitas meningkat, dan juga resiko jatuh menurun atau tidak terjadi jatuh. Untuk melakukan dukungan mobilisasi atau kita bisa menggunakan alat bantu jalan ada beberapa banyak. Di antaranya kita bisa menggunakan alat yang namanya kruk, ya, ini namanya kruk. Oke, berikutnya selain kruk kita juga bisa menggunakan alat bantu yang namanya tongkat. Nah, tongkat ini ada beberapa macam, ya. Ini ada yang kakinya 3, ada yang kakinya 4. Kalau yang saat ini kita pegang ini kaki 3 atau disebut dengan tripod. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan alat bantu jalan yang namanya walker. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu cara penggunaannya itu seperti apa. Untuk alat yang pertama ini, yang namanya kruk ini, kita bisa menggunakan apabila terjadi pasien yang patah tulang misalnya. Pada saat pasien yang sudah ke dokter, terus juga fisioterapi, biasanya pasien akan diberikan komponen tertentu untuk penggunaan kruk. Misalnya pasien dengan yang non-weight bearing, artinya tidak boleh ada tumpuan di salah satu kaki misalnya, atau yang partial weight bearing. Nah, boleh menggunakan sebagian tumpuan kaki yang bermasalah, misalnya seperti ini, ya. Nah, ini ada 2 kruk. Kalau menggunakan 2 kruk ini, tumpuan kita adalah sebetulnya bukan di ketiak, ya, tetapi memang kita harus melihat memilih ukuran dari kruk itu sendiri. Jangan sampai ketinggian ataupun jangan sampai kerendahan, di mana kita akan cari atau setting alat senyaman mungkin yang bisa kita gunakan. Tetapi kalau alat yang ini tentunya sudah sangat nyaman sekali, karena apa? Kita bisa mengatur sendiri ketinggiannya. Nah, untuk ketinggian itu sendiri kita bisa menggunakan dikepit seperti ini. Jadi ujung ini betul-betul di ketiak kita, yang satunya kita pegang. Sama halnya juga dengan yang kiri misalnya, ya. Yang kiri satu di ketiak kita, yang satunya kita pegang seperti ini. Nah, pada saat kita melangkah, tumpuan kita bukan pada ketiak, khawatirnya nanti akan menimbulkan cedera. Tetapi tumpuan kita adalah pada pergelangan tangan kita seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan pasien yang non-weight bearing, pasien yang mengalami tidak boleh ada tumpuan, misalnya pasien habis kecelakaan, ya, kecelakaan bermasalah kaki yang sebelah kiri. Nah, pada saat kaki sebelah kiri, artinya kaki ini tidak boleh ada tumpuan, begitu, ya, sehingga tumpuan kita adalah kaki yang kanan. Jadi untuk melakukan pergerakan kita menggunakan kedua kruk ini. Misalnya seperti ini. Pada saat kita sudah menggunakan kedua kruk kanan dan kiri, dan kita akan berpindah ke depan, yang kita lakukan adalah yang pertama, kaki yang tidak boleh kena tumpuan ini kita selalu juntaikan seperti ini. Posisi senyaman mungkin, bisa mungkin di depan atau mungkin di belakang atau di tengah seperti ini misalnya, ya. Untuk perpindahan kita bisa melakukan, langkahkan dulu kedua kruk kita seperti ini, ya, baru kita lakukan tumpuan seperti ini, ya. Jadi langkahkan dulu kedua kruk kita, lakukan kaki yang sehat, maju. Jadi kaki kiri betul-betul terjuntai, karena tidak boleh ada tumpuan. Kalau kasusnya adalah non-weight bearing, tidak boleh ada tumpuan. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalnya kita kondisinya sudah mulai pulih, ya, kita sudah bisa melakukan tumpuan sebagian atau disebut dengan partial weight bearing.
kita boleh melakukan adanya tumpuan tetapi sedikit saja, misalnya seperti ini. Dengan beberapa waktu kita sudah melakukan aktivitas tadi dengan tanpa tumpuan, sekarang kita bisa menggunakan dengan tumpuan sebagian seperti ini. Sudah mulai ada tumpuan, ya, sudah ada mulai tumpuan, tetapi sama prinsipnya kita melakukan pergerakan itu adalah keruknya itu dimajukan dulu, dilangkahkan dulu, baru kaki kita melangkah. Oke, baik. Itu kalau misalnya kita menggunakan keruk ini pada dataran yang rata seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan kedua keruk ini pada kondisi harus menaiki tangga atau menurunkan tangga misalnya. Misal kondisi rumah kita berada, orang kamar tidur kita ada di lantai atas, otomatis kita akan melakukan pergerakan mobilisasi ke atas menggunakan keruk. Tetapi sebisa mungkin pada saat kita kondisi seperti ini, kaki kita dalam kondisi lemah, kita upayakan untuk menghindari posisi kita naik turun, kecuali dengan kondisi yang sangat mendesak. Nah, misalnya anggap ini ada tangga di depan kita. Kalau misalnya kita mau melangkah ke lebih tinggi, yang kita lakukan yang pertama adalah kaki kita, kaki yang sehat. Misalnya yang tadi kondisinya kaki yang kiri yang sakit atau yang lemah, maka tumpuan kita melangkah pada kaki yang utamakan kaki yang sehat terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Ini posisinya tangga, ya. Ini ada satu anak tangga ke atas, maka yang kita langkahkan adalah kaki yang sehat terlebih dahulu seperti ini. Baru kita pindahkan ke kita. Begitu juga halnya, ya. Namun bagaimana kondisi pada saat kita turun misalnya? Kalau misalnya kita turun tangga, anggap saja saat ini kondisi kita lagi turun tangga. Yang maju pertama kali bukanlah kaki kita, melainkan adalah keruk kita yang turun terlebih dahulu. Supaya apa? Kaki sehat kita bisa menopang tubuh kita, ya. Jadi yang diutamakan pada saat turun adalah keruk kita yang harus turun pada anak tangga terlebih dahulu. Anggap misalkan ini anak tangga kita turunkan seperti ini, baru kita turunkan kaki kita yang sehat. Begitu juga selanjutnya. Nah, itu tata cara penggunaan keruk seperti ini. Untuk alat bantu jalan yang kedua, kita bisa menggunakan tongkat seperti ini atau yang disebut dengan tripod karena menggunakan 3 kaki seperti ini. Ada hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menggunakan tripod seperti ini. Yang pertama adalah ketinggian. Jangan sampai posisi tripodnya adalah bawah atau lebih tinggi, ya. Upayakan seperti ini. Ini sudah nyaman bagi saya. Kenapa? Pergelangan saya seperti ini. Nah, berikutnya kalau umpamanya kita lihat tripod ini adalah ini bagian sisi depannya, ini bagian sisi belakangnya. Kalau ini adalah bagian sisi dalam dan ini bagian sisi luar. Jadi penggunaan tripod adalah yang ujung untuk pegangan ini, yang ujungnya lebih panjang ini harusnya posisi yang ke belakang, yang pendek posisinya ke depan. Begitu pula pada kaki, posisi kakinya adalah yang bagian dalam ini bebas area kaki. Artinya kaki hanya ada bagian yang belakangnya saja atau bagian luarnya saja. Kalau misalnya umpama seperti ini, kita ubah seperti ini. Kalau kakinya berada pada bagian dalam, itu akan menghalangi kita pada saat kita melangkah seperti ini dan akhirnya akan membuat kita cedera atau berbahaya, begitu. Sehingga perlu memang diperhatikan bagaimana cara kita menggunakan tripod seperti ini. Nah, berikutnya bagaimana cara kita menggunakan tripod. Posisi sudah nyaman, tripodnya sudah tersedia. Bagaimana cara kita melangkah? Yang perlu kita perhatikan lagi adalah posisi tripod ini adalah searah dengan kondisi tubuh kita yang sehat. Andai kata seperti ini, kalau kaki saya misalnya terkilir atau keselilnya sebelah kiri, maka kita posisikan tripod ini sebelah kanan seperti ini. Bagaimana cara melangkahnya? Cara melangkah bukan berarti yang terkilir melangkah duluan, tripodnya menyusul, atau kebalikannya. Tripodnya kita langkahkan dulu, baru kaki kita menyusul. Itu keliru. Yang benar adalah kita menggerakkan atau melangkahkan tripod ini ke depan bersamaan juga dengan kaki kita yang lemah. Misalnya seperti ini. Anggap ini kaki kita yang lemah, kita melangkah bersamaan dengan tripod kita. Seperti ini, ya. Dan posisi kita tidak perlu tunduk dan tidak perlu tegak. Posisinya kita stabil seperti ini. Begitu ya. Nah, ada kalanya memang kita merasa capek untuk menggerakkan atau memegang pegangan tripod ini. Jadi disarankan bagi yang ingin memudah itu adalah menggunakan kain atau handuk kecil untuk melapisi supaya tidak terjadi sakit pada telapak tangan kita. Untuk alat bantu yang ketiga, kita bisa menggunakan walker. Nah, walker
Kita buka dulu ya, posisinya harusnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, walker ini biasanya digunakan untuk lansia ya, atau bisa juga digunakan untuk pasien kondisi yang sakit lutut ya, atau yang artritis, juga untuk kondisi nyeri atau sakit pada pinggang. Bisa sangat direkomendasikan menggunakan walker seperti ini. Untuk pemilihan walker, kita harus sediakan atau pilih walker yang kita setting setinggi dengan ukuran pinggang kita. Supaya apa? Kalau misalkan dia kerendahan, nanti kita terlalu menunduk ya. Jadi yang kita pilih atau yang kita setting seperti alat ini misalnya, kita bisa atur ketinggiannya menggunakan yang di bawah begitu. Nah, seperti ini lebih fleksibel ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi kalau misalnya kita mau berpindah dari sini ke depan sana, kita kondisi misalnya yang sakit pada lutut atau sakit pada kaki atau pasien lansia misalnya, yang perlu kita perhatikan adalah kita posisi berpijak seperti ini. Jangan posisi yang paling di depan seperti ini, khawatirnya nanti kita ke depan, atau posisi kita yang terlalu jauh seperti ini, takutnya kita ke belakang, terjatuh begitu. Sehingga posisinya adalah kita berada pada pertengahan di antara keempat kaki ini, atau di belakangnya kedua kaki di walker bagian depan. Untuk perpindahannya seperti apa? Langkahkan dulu walker ke depan satu langkah, baru kita berpindah seperti ini. Kita mengikuti ya, seperti ini. Kalau kakinya ini sakit, berarti tumpunya sedikit saja. Seperti ini kita langkahkan ke depan. Ya, semuanya kita langkahkan ke depan, baru kaki kita yang melangkah. Ya, ini penggunaan walker. Itulah tadi cara penggunaan alat bantu jalan, di mana alat bantu jalan ini kalau kita lihat sebetulnya sederhana, tetapi kalau tidak dilakukan dengan cara yang benar akan menimbulkan bahaya dan cedera pada diri sendiri. Begitu. Dan mudah-mudahan dengan video yang kami tampilkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, biar supaya tahu bagaimana cara penggunaan alat bantu jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.